akan dipandu oleh Ibu Neng Lani dan dibersami oleh saya sebagai host. Untuk itu, marilah kita mulai kegiatan ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Neng Lani untuk memandu kegiatan di sesi kedua itu. Silakan Bu Neng Lani. Baik, terima kasih Pak Asep. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini semuanya sudah berkumpul. Sebentar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Robi srohli sodri wa yassirli amri wa luqdatan min lisani yafqahu qawli wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat ilahi Robi karena atas limpahan rahmat, nikmat dan juga karunia-Nya kita bisa berkumpul bertatap maya di kegiatan pelatihan intensif deep learning yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidik Madrasah Berbagi yang bekerja sama dengan Universitas Pendidikan Indonesia. Tentu saja kegiatan ini merupakan kegiatan yang insya Allah eh, bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kita semua selaku guru baik di madrasah maupun di sekolah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Adi Rahmat MSI selaku Dekan FMIPA UPI sekaligus sebagai pemateri kita kali ini yang akan menyampaikan materi kedua. Tidak berpanjang kata, eh, mari kita mulai saja di sesi kedua ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu peserta masih tetap bersemangat meskipun ini sudah ada di tengah hari ya Bapak Ibu, yang mungkin ini agak sedikit melelahkan atau bahkan mungkin ini menjadi sebuah penyemangat untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja sesi yang kedua bersama Profesor Dr. Adi Rahmat MSI kepada Bapak Profesor Dr. Adi Rahmat MSI. Waktu dan kesempatan disilahkan. Baik, terima kasih Bu Neng Leni. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini meskipun siang hari ya Bapak Ibu, mohon maaf kita masih bisa bertemu gitu ya. Sekali lagi mohon maaf harusnya tadi pagi karena saya juga ada dadakan ya, ada perubahan jadwal. Jadi saya baru tadi kemarin maghrib itu dapat info ada kegiatan yang biasa yang harusnya jam 1 menjadi pagi-pagi. Jadi jadwal yang ini tergeser ke jam 1. Saya mohon maaf. Eh, Bapak Ibu yang saya hormati, saya diminta oleh Ibu Eni itu untuk menyampaikan materi. Ini sudah bisa slide share ya? Sudah bisa, Pak. Silakan. Bisa, Pak. Saya coba ya, mudah-mudahan. Tampil, Pak. Sudah ya? Sudah. Ya, Bapak, udah bagus. Oke. Nah, dimintanya merancang pengalaman belajar yang berpusat pada peserta didik. Tapi dilihat dari perspektif psikologi kognitif gitu ya. Jadi eh, ya kebetulan kalau psikologi kognitif adalah bidang kepakaran saya, jadi eh, ya rasanya pas lah ya gitu. Apalagi sekarang itu kita apa ya lagi tren dengan pembelajaran deep learning gitu ya, atau meaningful learning, deep learning, meaningful learning, joyful learning, mindful learning itu ya sekarang lagi trennya gitu. Nah, sebetulnya
deep learning itu ya itu kan berkembang dari orang-orang IT ya, orang-orang digital. Yang sebetulnya perancangan itu juga meniru ya, meniru bagaimana proses-proses atau information processing yang terjadi pada otak manusia sebetulnya ya. Nah, oleh karena itu mungkin sekarang karena processing itu melibatkan kognitif, ya, jadi mungkin hari ini saya akan coba untuk menghubungkan ya deep learning itu dengan sebetulnya dengan proses kognitif dan mungkin saya juga akan membandingkannya dengan deep learning yang dimaksud di dalam eh, apa bidang IT gitu. Nah, Bapak dan Ibu, eh, saya langsung saja. Biasanya kita untuk bisa belajar atau memahami sesuatu yang baru itu, Bapak Ibu, mau tidak mau kita harus merubah paradigma kita, merubah mindset kita, ya, supaya bisa menyesuaikan dengan paradigma-paradigma yang baru, gitu ya. Seperti misalnya yang sekarang deep learning atau meaningful learning. Itu adalah sebuah paradigma yang sebetulnya sudah lama gitu ya. Sudah lama paradigma itu, apalagi meaningful. Meaningful learning itu sudah lama dikemukakan oleh Ausubel, oleh Brunner gitu ya. Itu sudah lama. Gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, saya meminta untuk mengubah mindset itu eh, supaya bisa bisa memahami apa yang yang apa yang terjadi saat inilah gitu ya, atau yang sedang digembar-gembor saat ini. Nah, dulu Bapak dan Ibu, mindset kita ya, pembelajaran itu adalah transfer pengetahuan ya. Bahkan sekarang juga mungkin masih banyak guru yang mindsetnya itu seperti itu. Gitu. Tetapi di dalam paradigma yang baru, mengajar itu bukan sekedar hanya mentransfer pengetahuan, tetapi sebetulnya memfasilitasi anak untuk bisa membentuk pengetahuannya sendiri. Dalam hal ini mengonstruksi pengetahuannya gitu. Jadi eh, kalau dulu saya waktu sekolah misalnya, waktu kuliah itu dosen, guru itu cukup dengan metode ceramah atau tanya jawab gitu ya. Karena memang paradigma saat itu masih paradigma transfer pengetahuannya, transfer of knowledge gitu ya. Nah, sekarang itu paradigmanya adalah memfasilitasi Bapak dan Ibu ya, memfasilitasi siswa dan dalam membangun pengetahuannya gitu ya. Jadi pengetahuan itu sendiri bukan bukan berarti ada sesuatu yang sudah jadi di dalam buku sebetulnya ya. Tapi yang diharapkan itu adalah pengetahuannya itu merupakan hasil konstruksi atau hasil transformasi yang dibangun oleh siswa sendiri gitu. Nah, itu makanya sekarang Kemendikbud itu menginginkan ada pembelajaran yang dimaksud dengan atau yang disebut dengan pembelajaran deep learning gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nah sekarang yang harus kita pahami itu Bapak Ibu kan siswa itu diminta mengonstruksi. Nah, mengonstruksi pengetahuan itu seperti apa? Nah, itu juga harus dipahami dulu ya sebelum kita merancang. Terus apa sih yang dimaksud dengan mengonstruksi? Bapak dan Ibu mungkin sudah pernah mendengarkan terkait dengan ada yang kita sebut dengan istilah asimilasi. Ya, ada yang disebut dengan istilah akomodasi, gitu ya. Nah, itu adalah sebetulnya bagian dari mengonstruksi suatu knowledge. Ya. Jadi, apa sebetulnya mengonstruksi construction of knowledge itu seperti apa? Di sini saya coba gambarkan, ya. Jadi, di dalam otak manusia itu sebetulnya kita tidak lagi eh, apa pada teori yang tabula rasa di mana otak manusia itu kosong gitu. Otak manusia itu kalau sudah di SD, SMP, SMA, sudah perguruan tinggi itu tidak kosong otaknya gitu ya. Jadi
pengetahuannya sudah ada gitu. Nah, Yang ini? ini saya ibaratkan dengan angka-angka ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam itu adalah pengetahuan awal yang harus dimiliki. Yang dimiliki oleh seseorang gitu ya. Nah, kemudian datanglah pengetahuan, potongan pengetahuan baru. Ya, potongan pengetahuan baru. Nah, bagaimana potongan pengetahuan baru itu bisa dipahami oleh kita gitu. Nah, tentunya untuk bisa memahami itu kita membutuhkan pengetahuan lama kita. Nah, di sini terjadilah penggabungan pengetahuan baru dengan pengetahuan lama. Nah, ini yang kita sebut dengan asimilasi. Ya, kita contohkan begini, Bapak dan Ibu. Saya seringkali mencontohkannya begini. Anak saya itu waktu kecil, ini saya setiap kuliah juga seperti ini contohnya gitu ya. Waktu kecil itu taunya itu hewan berkaki empat itu kucing. Ya, ketika dia ketemu dengan anjing, anak saya bilangnya apa? Kucing, Bapak Ibu. Ya, karena dia punya pengetahuan awalnya kucing gitu. Sehingga ketika dia melihat hewan kaki empat selain kucing, ya tetap saja disebut kucing gitu. Nah, tetapi kemudian dari hewan yang baru yang dilihat itu, kok beda ya kucing itu dengan yang dilihat sekarang. Yang dilihat sekarang kan moncongnya juga beda, gitu kan? Eh, apa? Telinganya beda, gitu ya. Nah, moncong telinga itu kan pengetahuan berarti kan pengetahuan-pengetahuan baru. Sementara di kucing yang dia tahu itu kaki empat. Nah, jadi yang kaki empat ditambah dengan pengetahuan moncong baru, ditambah dengan pengetahuan telinga yang panjang misalnya gitu. Nah, jadilah oh itu toh yang disebut dengan anjing. Nah, terjadilah di situ asimilasi. Itu yang dimaksud dengan asimilasi. Itu juga mengonstruksi Bapak dan Ibu. Itu masuk ke dalam mengonstruksi pengetahuan. Nah, konstruksi pengetahuan yang lebih bagus lagi itu jika terjadi akomodasi. Ya. Akomodasi itu sehingga si pengetahuan yang ada itu bisa nah seperti gambar di sini ya. Jadi tadi kan 78 itu pengetahuan baru, lalu kemudian dimasukkan ke elemen yang 1 sampai 6 tadi. Gabunglah di sini 78 itu. Nah, kalau kemudian 78 itu posisinya dirubah, direposisi jadi pengetahuannya itu dirubah jadi di sini tidak apa istilahnya kalau orang Sunda mah tidak pakai kacamata kuda nantinya gitu ya orang itu. Nah, sehingga itulah terjadi akomodasi. Jika ketemu lagi nanti dengan sesuatu yang kakinya empat, bisa saja nanti hewan itu berkaki empatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu artinya kan sudah terjadi akomodasi di dalamnya. Nah, itu yang kita maksud dengan mengonstruksi pengetahuan, gitu ya. Nah, di mana terjadinya konstruksi pengetahuan, Bapak dan Ibu? Nah, tentunya pasti di dalam otak kita gitu. Tapi yang mana dari otak kita? Bagian yang mana? Nah, itu nanti mungkin kita yang akan kita bahas. Tapi yang perlu Bapak dan Ibu apa pahami deep learning itu sebetulnya tadi saya sudah mengatakan ya, deep learning itu berasal dari orang-orang IT ya, di mana merupakan sebuah ya bagian lah ya, bagian yang menggunakan eh, artificial intelligence, machine learning gitu ya, untuk bisa me- membaca atau menghubungkan gitu ya, menghubungkan sesuatu yang baru dengan apa yang sudah ada gitu ya. Jadi ada data-data yang sudah ada, kemudian ada sesuatu yang baru, lalu dihubungkan dengan data-data yang ada. Jadi nggak ada bedanya dengan konstruksi pengetahuan sebetulnya Bapak dan Ibu ya di dalam deep learning itu. Ya. Jadi hanya di sini kan kita menggunakan artificial neural network gitu, artificial neuron gitu ya. Jadi eh, intinya sama gitu ya Bapak dan Ibu, intinya sama bahwa otak kita apa si komputer itu sudah punya data gitu. Kemudian kalau ada sesuatu itu baru dibaca oleh komputer itu baru digabungkan dengan data yang ada, nah baru keluarlah gitu ya hasilnya.
Contohnya begini, Bapak dan Ibu. Kalau misalnya polisi kita nih di kepolisian kita punya data tuh sejumlah eh, apa orang-orang yang ada di Indonesia itu sudah ada datanya itu ya. Dari mulai printingnya, dari mungkin apa pupilnya dan sebagainya. Mungkin sudah ada data-data kita itu di sana gitu ya. Nah, sekarang kalau ada misalnya ada satu peristiwa itu dilihat dari dilihat dari CCTV. Nah, nanti gambar itu masuklah ke dalam satu mesin ya dengan menggunakan intelijen dan mesin learning tadi. Nah, kemudian wajah yang ada di CCTV itu kemudian dicocokkan dengan data yang ada. Nah, setelah itu keluarlah, oh ternyata wajah yang ada di CCTV itu namanya ini, alamatnya di sini dan sebagainya. Nah, itulah sebetulnya proses sederhana yang di dalam deep learning itu seperti itu sebetulnya ya. Nah, Bapak dan Ibu, jadi kalau 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 kita apa eh, apa ya, kalau kita ringkaskan gitu sebetulnya eh, deep learning itu yang berasal dari IT itu sebetulnya semuanya juga sudah ada lah di kita gitu ya di manusia di otak manusia. Nah, saya kemarin juga membaca lagi apa masukan atau bukan masukan informasi yang disampaikan oleh Pak Menteri sendiri ya Pak Abdul Muti tentang keinginannya untuk deep learning gitu ya. Nah, deep learning itu beliau mengatakan itu hanya sebuah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemahaman mendalam ya, dan mengaplikasikan konsep. Ya, jadi bukan sekedar menghafal atau mengerjakan soal. Ya, jadi deep learning lebih pada bagaimana siswa mencapai konsep secara menyeluruh, memahami konsep secara menyeluruh. Di sini artinya bagaimana si siswa itu bisa memproses, jadi menghubungkan apa yang diterima, informasi apa yang baru, ya, yang diterima itu kemudian bisa digabungkan dengan pengetahuan yang ada di dalamnya, sehingga dia betul-betul bisa memahami sebetulnya apa sih pengetahuan yang baru tadi atau informasi baru tadi. Nah, itu sebetulnya yang diinginkan, sehingga kalau sudah memahami informasi itu, maka dia mampu menggunakan, jadi si siswa itu mampu menggunakan informasi itu untuk kehidupannya atau untuk menyelesaikan suatu masalah misalnya. Nah, itu ya. Jadi itu yang dimaksud oleh Pak Menteri sebetulnya yang diinginkan. Jadi kalau saya lihat itu tidak ada bedanya dengan apa yang deep learning yang tadi saya contohkan dari IT gitu ya. Jadi kalau untuk bisa menjalankan deep learning, Bapak dan Ibu, siswa itu harus punya dulu pengetahuan awalnya, ya. Harus tahu dulu pengetahuan awalnya, gitu. Harus miliki dulu pengetahuan awalnya. Kalau tidak dimiliki pengetahuan awalnya, ya kita harus stimulasi dulu pengetahuan awalnya, gitu. Barulah kita baru bisa menyampaikan informasi-informasi yang baru sehingga siswa bisa menggabungkannya, bisa memahaminya, gitu ya. Nah, dan nanti bisa menggunakannya, gitu ya. Pak Abdul Muti juga mengatakan bahwa deep learning itu ya bukan sekedar hanya hanya mindful, meaningful atau joyful gitu, tapi benar-benar dia si siswa itu betul-betul bisa membawa, mengaplikasikan pengetahuannya sehingga bisa merubah perilakunya, gitu ya. Itu yang diinginkan. Nah, Bapak dan Ibu, jadi Bapak dan Ibu, kalau mana tadi gambar deep learningnya nggak ada ya? Ada di mana ini? Saya lupa. Sorry, sebentar. Oh, ini. Nah, ini Bapak dan Ibu. Jadi sebetulnya apa yang diminta itu tidak. Nah, ini machine learningnya. Ya, jadi ini machine learning dan deep learning. Kalau machine learning masih menggunakan tangan tangan ada tangan manusianya lah ya.
untuk bisa ini kan mengekstrak data ya untuk bisa mengekstrak. Tapi kalau machine learning, kalau deep learning itu sudah menjadi satu antara ekstrak data dengan eh, penggabungan dengan data yang ada sudah ada. Jadi seperti ini. Nah ini nih otak manusia ini yang ada di, bentar. Nah mungkin marah ya. Nah ini ya Bapak dan Ibu ya. Ini nih otak manusia nih. Nah ini otak manusia. Nah, ini otak manusia. Nah, otak manusianya nanti bagian mana nanti kita lihat. Nah, ini yang kita maksud dengan deep learning. Sehingga kalau apa yang dikatakan oleh Pak Abdul Muti itu ya supaya si siswa ini di sini di daerah sini eh, ini bisa 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 mengkonstruksi dengan baik, memahami dengan baik. Itu yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan eh, deep learning. Ih, kok tidak bisa bergerak ya? Sebentar, ini kok jadi nggak bisa bergerak? Stop share dulu mungkin Bapak. Iya, ini saya jadi hang ya. Di stop sharing dulu. Ini jadi hang ini. Bentar. Iya, Oke, kita mulai lagi. Sorry ya. nggak apa-apa Bapak. Ini oke. Oke. Ih, macet malah. Nah, itu ya. Jadi ini yang kita inginkan. Jadi nggak ada bedanya Bapak dan Ibu deep learning itu dengan apa yang eh, terjadi sebetulnya di dalam otak manusia. Hanya saja Bapak dan Ibu istilahnya itu istilah baru saja. Istilah-istilahnya itu yang baru sebetulnya ya. Kalau prosesnya sudah lama, makanya Ausable itu kan sudah lama juga gitu ya. Bapak dan Ibu terkait dengan deep learning itu. Ya. Nah, Pak Abdul Muti juga mengatakan bisa dengan mindful, bisa joyful, bisa meaningful gitu. Mindful itu sendiri apa? Sebetulnya mindful itu kan sebetulnya supaya proses otaknya itu memang terus-terus terlibat penuh lah di dalam pembelajaran gitu ya. Jadi pendekatan pengajaran yang mendorong siswa itu sepenuhnya hadir, terlibat dalam proses. Jadi terlibat, jadi si otaknya jalan terus gitu ya. Itu mindful. Yang joyful itu sebetulnya dengan pembelajaran yang suasana yang lebih menyenangkan. Kenapa nanti harus menyenangkan gitu ya? Nanti mungkin saya akan kupas juga ya. Kenapa pembelajarannya harus menyenangkan. Kemudian yang meaningful. Nah ini Bapak dan Ibu, kalau deep learning itu ya ujung-ujungnya kita inginkan meaningful sebetulnya ya. Jadi meaningful itu seperti apa? Nah ini Bapak dan Ibu, saya kalau Ausable kan mengatakan pembelajaran pembelajaran meaningful itu adalah pembelajaran di mana siswa itu bisa mengonstruk sebetulnya ya, menggabungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan lama gitu ya. Dan bisa menggunakan pengetahuan tersebut gitu ya untuk memahami konsep yang baru gitu ya. Jadi kan kalau ada pengetahuan baru bergabung dengan pengetahuan lama gitu kan, itu kemudian terasimilasi, terakomodasi mungkin gitu. Jadi di situ ada konstruknya gitu. Kemudian pengetahuan baru ini kita simpan di dalam long term memory kita gitu kan, di dalam long term, di dalam ingatan kita, ingatan jangka panjang. Nah, kemudian nanti kalau ada sesuatu yang baru, pengetahuan yang baru lagi, pengetahuan yang tadi sudah kita simpan itu kita tarik lagi, kita pakai lagi untuk bisa memahami pengetahuan yang baru. Nah, itu sebetulnya yang diinginkan oleh Ausable gitu ya. Nah, yang pembelajaran seperti itulah yang meaningful. Nah, kalau Brunner sama-sama meaningful, tapi dia lebih menekankan pada discovery. Jadi pengetahuan itu harus diperoleh oleh siswa itu sendiri. Jadi discovery. Nah, Bapak dan Ibu, saya tidak terlalu akan ke sana. Saya akan hanya melihat sekarang pada Brunner ya, pada Mayer 2002 yang membagi tiga hasil belajar. Yang pertama itu no learning. Nah, nanti nanti Bapak dan Ibu bisa melihat pembelajaran saya itu menghasilkan hasil belajarnya yang mana gitu yang ada di siswa itu ya. No learning. No learning itu peserta didik itu sama sekali tidak mampu.
ya menggunakan ya pengetahuannya. Mungkin mengingat saja tidak mampu, gitu ya. Jadi di sini si siswa tidak bisa mengkodekan ya mengkodekan materi-materi atau materi-materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu sehingga bisa tersimpan di dalam long term memory. Itu no learning. Jadi istilahnya kalau orang Sunda mah aya tapi eueuh budak teh gitu. Aya di kelas tapi tidak mengikuti pembelajaran gitu. Eueuh we otak nama gitunya. Jadi ka mana we gitu pikiran anak. Nah, itu yang kita sebut nanti hasilnya itu adalah no learning gitu ya. Nah, kalau rote learning ini yang banyak terjadi di kita ya. Rote learning itu di mana peserta didik punya pengetahuannya, tahu pengetahuannya, ya, tahu, hafal pengetahuannya, tapi dia tidak bisa menggunakan pengetahuan itu, gitu. Tidak bisa menggunakan pengetahuan itu untuk mengkonstruk pengetahuan yang baru, untuk menggunakannya untuk menyelesaikan masalah ketika problem solving kapan we gitunya. Bahkan pengetahuan yang ada dibiarkan gitu, ditinggalkan. Nah, itu yang kita maksud dengan rote learning. Jadi, siswa itu hanya hafal, hanya tahu. Jadi, hanya tahu apa yang sedang yang kita ajarkan itu, tapi tanpa dia bisa menggunakan pengetahuan itu. Kenapa? Karena tadi di prosesnya, ya, proses yang terjadi di dalam otaknya itu hanya hafalan gitu, hanya hafal saja gitu. Tapi dia tidak bisa memahami dengan seutuhnya sebetulnya apa yang dimaksud dengan konsep A, konsep B, konsep C itu gitu. Hanya tahu saja bahwa konsep A adalah ini, konsep B ini, konsep C ini gitu ya. Nah, yang ketiga yang paling bagus gitu ya, yang meaningful ya. Meaningful learning. Jadi mana peserta didik itu bukan hanya tahu gitu ya, tetapi juga mampu menggunakan pengetahuannya gitu ya. Mampu menggunakan pengetahuannya. Nah, Bapak dan Ibu, apa sih sebetulnya bukti kalau pembelajaran kita itu masih rote learning? Ya, buktinya sih mudah Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu hari ini ngajar atau pagi ini ngajar. Siang hari ketemu sama anaknya, silahkan Bapak tanya. Bapak Ibu tanya anaknya tentang pembelajaran yang tadi pagi-pagi dilaksanakan. Bisa nggak jawab anaknya? Gitu. Atau besoknya ketika ketemu lagi di pertemuan berikutnya, ditanya anak-anak itu gitu. Ditanya ketika ditanya bisa jawab nggak gitu. Ya. Saya punya pengalaman, hari ini saya ngajar. Tanya mahasiswa saya, anak-anak ngerti nggak? Paham Pak, benar, benar Pak, paham gitu. Minggu depan ketemu lagi, saya tanya, saya ulang pertanyaan apa materi yang kemarin. Tahu nggak ini? Ini lebeng Bu, gitu ya. Jadi hanya tahu pada saat pembelajaran saja. Setelah beres pembelajaran hilang. Nah itu karena tidak tersimpan, tidak terkodekan ya dengan baik di dalam long term memory. Nah, hasilnya apa? Dia hanya tahu saja tapi tidak paham gitu. Nah, itu yang kita sebut dengan rote learning. Nah, saya sering mengalami itu pengalaman ini ya di perkuliahan saya juga sering mengalami mahasiswa banyak yang seperti itu gitu. Nah, artinya kan saya juga harus mikir gitu ya. Bagaimana sebetulnya supaya menjadi meaningful. Nah, gitu ya Bapak dan Ibu. Itu yang kaitannya meaningful. Nah, untuk bisa meaningful, Bapak dan Ibu, untuk bisa mengarahkan agar siswa itu belajar meaningful, ya, maka yang pertama kita harus memahami dulu, ya, bahwa ketika ketika kita memproses informasi, itu ada 3 memori yang bekerja, sensory memory, working memory atau yang kita sebut dengan short term memory, dan ada long term memory tempat menyimpan apa yang sudah kita proses tadi gitu ya. Sensory memory itu fungsinya untuk mendeteksi melihat awal ya. Ini bisa dikatakan panca indera kita ya. Merasakan bisa dengan lidah, bisa dengan mata, bisa dengan telinga gitu ya. Jadi kalau misalnya auditori, verbal, cana, verbal itu pasti pasti pakai telinga, gitu ya. Kemudian kalau visual, kalau gambar itu kan pakai mata, gitu ya.
Nah, di dalam otak kita verbal dengan visual itu kan menuju pada tempat yang berbeda. Visual itu biasanya otak belakang Bapak dan Ibu ya. Lobus olfaktori di belakang di sini. Sementara kalau verbal itu ada di kiri kanan kita gitu ya. Nah, tapi nanti ketemu masuk gitu ya di dalam apa eh, prefrontal parietal otak kita itu ketemu menjadi satu gitu ya. Nah, apa yang sudah masuk ke dalam indera kita itu juga tidak bisa semua masuk ke dalam pemrosesan lebih lanjut Bapak dan Ibu atau tidak bisa masuk yang kita maksudkan dengan working memory gitu ya. Apa yang Bapak Ibu dengar banyak. Apa yang Bapak Ibu lihat banyak. Tapi yang bisa diproses di dalam short term memory Bapak dan Ibu, di dalam working memory Bapak dan Ibu itu hanya sedikit karena kapasitas kapasitas working memory kita itu sedikit Bapak dan Ibu. Nah, ketika ketika kita menerima informasi yang begitu banyak, disitulah terjadi seleksi Bapak dan Ibu. Seleksi informasi, informasi mana nih yang harus kita teruskan langsung ke working memory, informasi mana yang harus kita buang. Gitu ya. Nah, seleksi itu terjadi melalui atensi, atensi kita. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau ngajar dengan baik supaya meaningful, bangun atensi siswa. Ya. Atensi siswa terhadap pembelajaran yang Bapak Ibu berikan. Kalau misalnya melalui praktikum, bangun anak-anak itu atensinya supaya bisa mengerjakan praktikum, supaya fokus pada praktikum. Gitu ya. Kalau saya kemarin masuk di sekolah melihat yang PPL, guru PPL-nya menjelaskan tentang mendemokan sesuatu gitu ya di depan, mendemokan karena kalau praktikum kekurangan bahannya, kekurangan alat. Mendemokan di depan gitu. Saya duduk di belakang gitu. Nah, anak yang di belakang tidak membangun atensi terhadap apa yang didemokan oleh gurunya. Dia malah main gadget di belakang gitu. Saya senyum-senyum aja gitu. Anak yang belakang ini udah pasti nggak ngerti gitu, nggak akan bisa gitu mengerjakan. Nah, itu itulah attention di situ ya, bangun atensinya supaya apa yang sedang kita berikan itu betul-betul menjadi perhatian. Nah, perhatian itu menjadi sebuah satu seleksi. Ya. Apa yang diperhatikan itu akan masuk ke dalam long term memory kita. Diproseslah di dalam long term memory kita. Itu pun belum tentu Bapak Ibu bisa langsung diproses. Ya, kadang-kadang kita lupa lagi gitu ya sama Bapak Ibu tuh sudah dijelaskan, tapi ketika di akhir perkuliahan atau di akhir pembelajaran ditanya lagi siswanya lebeng gitu ya. Padahal baru berapa menit itu. Nah, oleh karena itu, ketika kita menjelaskan sesuatu, mengulang ya, apakah mengulang melalui pertanyaan, apakah mengulang dengan cara memberi menjelaskan kembali gitu. Itu sangat penting ya. Karena dengan cara mengulang inilah akan lebih mudah apa yang sudah dipahami itu masuk ke dalam long term memory kita, masuk ke dalam ingatan kita gitu. Saya ambil contoh beginilah Bapak dan Ibu. Apakah ketika Bapak dan Ibu pertama kali membaca surat Al-Fatihah itu langsung hafal? Tidak ya Bapak dan Ibu. Ya. Kita mengulang, mengulang, dan mengulang, mengulang, akhirnya hafal. Gitu. Nah, hafal itu berarti artinya sesuatu sudah masuk ke dalam long term memory, Bapak dan Ibu. Gitu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, di dalam working memory inilah ya mesin learning kita itu terjadi atau terdapatnya di situ gitu ya. Mesin learning gitu ya. Ketika informasi datang, lalu informasi itu dipilah, mana yang relevan gitu ya. Terjadilah attention, terjadilah seleksi di situ. Nah, informasi-informasi yang relevan itu kemudian masuk ke dalam working memory, kemudian diatur informasi itu ke dalam menjadi satu representasi, dibangun representasinya di misalnya contohnya istilah ketika anak diberitahu tentang
eh, apa itu efek dari eh, apa intensitas cahaya terhadap fotosintesis misalnya. Ya. Efek intensitas cahaya terhadap fotosintesis itu kan satu informasi yang baru. Ya. Kemudian informasi yang relevan terkait dengan efek intensitas cahaya itu diseleksi oleh si siswa itu. Ya. Informasi yang maksudnya intensitas itu apa dan sebagainya. Nah, kemudian masuklah ke dalam working memory dan di dalam working memory itu dibangun representasinya yang dimaksud intensitas itu apa sih sebetulnya gitu. Ya. Intensitas itu yang dimaksud intensitas. Jadi kita punya bayangan, oh intensitas itu adalah misalnya eh, terkait dengan tingkat pencahayaannya misalnya gitu. Nah, itu kan berarti sudah ada representasi itu. Oh, representasi itu terkait dengan tingkat pencahayaan. Itu sudah ada representasi, Bapak dan Ibu. Ya. Nah, kemudian yang sudah terrepresentasikan seperti itu, kita coba ulang lagi dengan berbagai contoh gitu ya. Ini loh intensitas yang warna apa kalau intensitasnya tinggi begini, intensitasnya rendah begini. Kalau tanaman dengan intensitas tinggi ini daunnya seperti ini, intensitas rendah begini gitu ya. Misalnya yang tinggi itu agak kuning misalnya, yang rendah hijau misalnya gitu. Nah, itu artinya kan kita mengulang terus dan akhirnya dia bisa bisa masuk ke dalam long term memory gitu ya. Nah, beda dengan machine learning Bapak dan Ibu, yang beda dengan deep learning apa yang ada di artificial atau yang ada di dalam IT tadi. Kalau di IT kan misalnya ini ada data. Datanya berupa gambar atau video dari CCTV pencuri yang terkait dengan pencurian. Masuk nanti ke dalam mesin ke dalam satu sistem itu dilihat dan digabungkan dengan data-data yang ada gitu. Kemudian keluarlah hasil. Hasilnya apa? Oh, hasilnya itu adalah si pencurinya ini gitu ya. Nah, seperti ini tadi, Bu ya. Jadi eh, dari sini masuk inputnya apa, kemudian diekstraksi, diklasifikasikan, digabung-gabungkan dengan data yang ada, kemudian keluarlah bahwa ini datanya gitu, ini orangnya gitu ya. Nah, gitu. Tapi kalau kalau pada working memory yang kita pentingkan apa? Yang kita harus mengulang-ulang, Bu. Jadi nggak bisa sekaligus gitu ya. Harus diulang, harus diingatkan. Pengulangannya tidak harus dengan sesuatu yang sama. Pengulangannya bisa dengan pertanyaan, dengan video, ya. Bahkan dengan guyonan itu juga sama bisa bisa mengulang sehingga si apa yang sudah dijelaskan itu, apa yang sudah kita berikan itu bisa masuk ke dalam long term memory gitu ya. Nah, itu. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita tidak mengulang bisa saja jadi forgotten, terlupakan nanti Pak, Bapak dan Ibu ya. Bahkan yang sudah sampai ke long term memory saja bisa terlupakan gitu ya. Nah, ini yang kita maksud gitu ya. Jadi nggak ada bedanya sebetulnya ini dengan apa yang kita maksudkan di dalam deep learning tadi. Jadi, nah, apa yang diinginkan oleh Pak Abdul Muti itu tadi mindful misalnya. Mindful tuh ya di sini Bapak dan Ibu. Mindful tuh supaya working memory-nya semua bekerja. Karena working memory itu Bapak dan Ibu tidak hanya memproses informasi dari dalam, tapi juga memproses dari luar. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sebetulnya kecerdasan itu bukan karena kita mampu menyimpan banyak informasi di dalam long term memory. Tapi kecerdasan itu bagaimana kemampuan working memory itu memproses informasi yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam dari working memory-nya gitu. Ya. Nah, ini jadi yang terpenting. Jadi kalau yang maksudnya mindful itu ya kita manfaatkan supaya proses-proses yang terjadi di dalam working memory itu menjadi optimal gitu. Nah, itu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kalau kita melihat pada teori yang lain, teori beban kognitif, Bapak dan Ibu, ternyata working memory sendiri sudah kapasitasnya terbatas, ternyata diisi oleh beban-beban ini Bapak dan Ibu ya. Saya menginikannya ada intrinsic load atau essential processing. Ya, ketika mendapatkan informasi baru, itu diproses informasi itu kan, itu yang kita maksud dengan essential processing. Ya. Tetapi ketika memproses informasi itu kadang-kadang datanglah informasi lain yang
tidak ada kaitannya dengan materi ajar terus. Itu juga ikut diproses, gitu kan? Contohnya begini, ketika guru menjelaskan, misalnya kalau di dalam biologi apa menjelaskan tentang reaksi glikolisis misalnya gitu ya. Reaksi glikolisis. Ketika guru sedang menjelaskan reaksi glikolisis, datanglah ketukan pintu, tek 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 tek. Ya, datang seseorang, Bu, saya mau bertemu dengan atau si A dipanggil oleh kepala sekolah. Apa yang terjadi dengan anak-anak? Berhenti itu memperhatikan penjelasan ibu dan bapak ya, tapi dia melihat ke pintu yang dibuka oleh ibu gitu, oleh ibu bapak dibuka. Nah, itu berarti satu informasi yang seharusnya tidak terjadi, tapi itu kemudian diekstrak oleh anak. Kenapa ya si A ini dipanggil oleh kepala sekolah? Itu jadi gangguan, Bu. Gitu ya. Itulah extra news, gitu. Itulah extra news. Kan seharusnya intrinsik yang terus berjalan gitu. Tapi atau essential processingnya. Nah, oke, oleh karena itu extra nose itu seringkali disebut sebagai incidental processing gitu, incidental process. Nah, yang kita harapkan di dalam working memory itu adalah mengonstruksi itu adalah German load-nya. Jadi yang diharapkan itu Jermannya tinggi gitu. Nah, ini ya diharapkannya ini Jermannya tinggi. Tapi sayangnya Bapak dan Ibu kadang-kadang extra nose-nya tinggi gitu. Jadi hal-hal lainnya tinggi. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu yang terpenting itu bagi kita sebetulnya bagaimana kita bisa mengurangi di dalam pembelajaran kita itu mengurangi incidental processing ini. Ya. Bapak dan Ibu biasanya guru tuh paling seneng kalau di PowerPoint-nya ada animasi. Bukan animasi, ada gambar-gambar kartun yang animasi lah ya. Kalau gambar kartun itu animasinya tidak sesuai dengan konten, itu akan menjadi incidental processing. Gitu ya. Itu akan menjadi incidental processing. Anak itu daripada membaca konten yang ada di dalam slide Bapak dan Ibu, lebih senang memperhatikan animasinya gitu. Ya. Itulah incidental processing. Itu harus kita tekan Bapak dan Ibu ya. Agar karena working memory itu agar punya dia free capacity. Ya, agar ada ruang bebas di dalam working memory atau katakanlah ruang bebas di dalam otak kita gitu. Kita bisa mengibaratkannya, working memory itu adalah random access memory yang ada pada gadget ibu bapak. Ya, dalam HP ibu bapak kan ada RAM-nya. Berapa giga nih RAM-nya? 8 giga. Coba bandingkan RAM bapak ibu yang 8 giga dengan RAM yang 4 giga atau 3 giga. Mana yang lebih cepat memproses informasi yang diperoleh baik dari WA, baik dari internet, baik dari kan kalau 8 giga kan lebih cepat ya. Kenapa? Karena dia punya free space yang lebih 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 besar gitu. Nah, oleh karena itu working memory otak kita supaya 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 anak itu bisa memproses informasi yang diberikan, ya kita buat free space-nya supaya lebih besar. Caranya bagaimana? Kita harus menurunkan incidental processing. Ya. Menurunkannya bagaimana? Tadi itu di awal ya, attention, bangun atensinya, atensi untuk belajar gitu ya. Itu ya. Nah, itu kalau kita melihatnya berdasarkan pendekatan dari psikologi kognitif tadi Bapak dan Ibu ya. Nah, sini saya sudah membagi bagaimana kita menjaga free space atau free capacity ya pada working memory. Untuk bisa menurunkan insidental itu, jangan dibuat situasi di kelas itu ada split attention. Yang tadi itu kan, Bapak dan Ibu lagi ngajar gitu ya. Tiba-tiba diketuk, ada ketukan tangan, apa pintu, itu sebetulnya mengganggu ya. Akan menjadi split attention. Atau mungkin ya siswanya di depan, Bapak Ibu menjelaskan, siswa di depan di belakang tidak terperhatikan. Siswa di belakang membuatlah sesuatu.
ngobrol kah atau apakah. Sehingga si si siswa yang lain malah jadi nengok ke siswa yang di belakang gitu ya. Ya itu bukan hanya split attention kalau yang seperti itu, mungkin shifting attention, pindah atensinya gitu. Perhatiannya pindah, itu yang kita sebut dengan shifting attention. Perhatiannya pindah gitu. Yang harusnya memperhatikan ke kelas, ke ke apa yang dibicarakan oleh ibu dan bapak atau yang diminta atau ke kegiatan yang sedang dipraktikumkan. Tapi kalau ada sesuatu yang baru, mungkin dia akan shifting ke sana, akan pindah gitu. Ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu juga kita harus menjaga transiensi situasi. Transiensi itu artinya apa? Jadi ketika Bapak dan Ibu menjelaskan, penjelasannya tidak sempurna, tidak utuh gitu. Penjelasannya tidak utuh. Ya, kenapa tidak utuh? Mungkin karena pergantian slide. Mungkin karena Bapak Ibu menegur dulu siswa yang ngobrol misalnya gitu. Itu akan menjadi transiency situation. Jadi keadaan yang ya menggantung istilahnya ya. Nah, itu akan menyebabkan extra nose bagi siswa gitu ya. Akan menyebabkan incidental processing yang tidak benar. Gitu ya. Nah, extra nose juga atau incidental processing itu juga terjadi mungkin karena tidak ada pengetahuan awal Bapak dan Ibu inadequate prior knowledge situation. Jadi mungkin tidak ada pengetahuan awalnya Bapak dan Ibu. Ya, kalau siswa kalau diberi materi ya tidak punya pengetahuan awalnya, jadi dia nggak bisa memproses. Kan tadi kata saya juga mengkonstruksi itu menggabungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang lama. Nah, pengetahuan lamanya nggak ada. Apa yang terjadi? Saya pernah diundang BNI, ya. Saya datang ke BNI. Lalu di BNI menjelaskan tentang terkait dengan misalnya masalah pemotongan gaji, masalah ini, itu, gitu yang kaitannya dengan akuntansi. Saya nggak punya pengetahuan akuntansinya. Apa yang terjadi ketika manajernya menjelaskan atau orang itu menjelaskan itu? Apa yang terjadi? Olohok, Bu, saya. Ini tuh apa ya? Kenapa sih kok bisa jadi utang seperti ini? Nah, itu kan akhirnya, gitu ya. Jadi di situnya terjadilah incidental processing yang tidak-tidak gitu ya. Ah, mungkin si ini karena punya utang gede gitu ya. Sehingga ini padahal bukan karena utang, memang saya nggak paham gitu. Saya tidak tahu tentang akuntansi gitu. Ya. Saya tidak tahu akuntansi. Begitu manajernya ngomong tentang ini ya blank saya gitu ya. Nah, jadi prior knowledge itu, pengetahuan awal itu penting Bapak dan Ibu. Ya. Bahkan kalau riset saya bukan hanya untuk menstimulasi saja pengetahuan awal itu Bapak dan Ibu, tapi Bapak dan Ibu harus menjaga pengetahuan itu tetap retensi selama pembelajaran. Ya. Misalnya pertemuan sekarang membahas A. Nah, si pengetahuan A itu harus dijaga retensinya sampai ke pertemuan berikutnya. Jika pertemuan berikutnya masih membahas materi yang ada hubungannya dengan A gitu. Retensinya jaga. Nanti kan masuk lagi ke pertemuan yang selanjutnya materinya C gitu ya. Nah, materi pertemuan satu, pertemuan dua jika ada berkaitan dengan materi di pertemuan ketiga itu harus dijaga juga retensinya gitu. Pengetahuannya gitu. Nah, itu Bapak dan bagaimana menjaganya? Bisa menjaganya di kelas, bisa menjaganya di luar kelas gitu ya. Menjaga retensi itu. Di luar kelas bagaimana caranya? Bapak dan Ibu memberi latihan soal kan. Bapak dan Ibu memberikan tugas dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya juga cara-cara dalam menjaga retensi gitu ya. Supaya terjadi deep learning gitu ya. Terjadi mindful learning gitu ya di situ. Nah, mindful learning itu kan yang diharapkan kalau ininya, ya kalau German load-nya, ya beban mengkonstruksinya itu lebih tinggi, lebih besar, gitu. Artinya working memory itu penuh dengan konstruksi, gitu ya, konstruksi pengetahuan, gitu. Nah, ini yang kita inginkan di sini. Nah, gitu Bapak dan Ibu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau saya selalu menjaga beban kognitifnya itu atau menjaga free space-nya itu ya dengan cara meminimalkan extra nose-nya dan tetap mengelola intrinsiknya itu supaya tetap berproses terus gitu ya. Artinya terkendali lah ya.
Tapi yang jelas kan sebetulnya incidental processingnya yang paling harus diturunkan. Incidentalnya harus paling diturunkan. Gitu ya. Supaya si free space-nya, free capacity-nya itu tetap terjaga. Tuh. Nah, bagaimana caranya? Ya, ini tadi saya sudah tidak memberikan tugas yang ganda ya atau double learning task. Jadi ketika praktikum kita meminta kepada siswa untuk menghitung berapa sebetulnya gelembung udara yang keluar dari Ingenhous itu ya, dari percobaan Ingenhous. Berapa? Tapi ketika saat itu diminta juga misalnya oleh gurunya anak disuruh menghitung gelembung gitu ya. Tapi kemudian diminta juga tolong dilihatin nanti airnya tuh apa tuh habis nggak gitu. Jangan-jangan ini nanti ada yang keluar gitu. Nah, itu akan menjadi apa? Menjadi double task gitu ya. Double learning task gitu ya. Nah, double learning task itu akan menyebabkan extra noise tinggi gitu, akan menyebabkan incidental processing yang tinggi. Jadi kalau memang siswa mau diarahkan, difokuskan ke satu dulu gitu. Jangan jangan ke jangan dua pekerjaan langsung diminta. Ini akan terjadi extra noise gitu ya. Meskipun sekarang siswa sekarang kan multitasking gitu. Meskipun multitasking, tapi rata-rata yang multitasking juga tidak selesai bersamaan gitu, kedua-duanya. Nah, gitu. Kemudian tidak memberikan informasi yang berlebih. Jangan memberikan informasi yang tidak berguna. Ya kadang-kadang tapi memang itu nggak bisa dihindari ya Bapak dan Ibu. Saya juga begitu kalau menjelaskan tentang ini kemudian ingat dengan hal-hal yang terjadi yang terkait dengan penjelasan tadi ngomong ke sana, jadi cerita dulu gitu ya. Cerita dulu, oh waktu saya kecil mah gini, waktu saya begini gitu kan. Nah, itu sebetulnya informasi yang berlebih ya, yang juga menyebabkan extra noise yang seharusnya tidak diproses itu ya. Nah, jadi yang ingat oleh siswa itu akhirnya jadi ingat nih, oh si bapak waktu kecilnya gini ya. Cen. Nah, itu jadi yang diingat oleh siswa, bukan materinya yang diingat oleh siswa gitu. Nah, itu karena kita terlalu banyak memberi informasi berlebih dan memberikan informasi yang tidak berguna bahkan gitu ya. Dongeng kita ngadongeng kemana-mana gitu ya. Nah, itu sebetulnya tidak boleh gitu ya, karena itu akan menyebabkan incidental processing atau extraneous yang lebih tinggi gitu ya, yang lebih besar. Nah, kemudian berikan penjelasan secara utuh, tidak terputus Bapak dan Ibu ya, supaya tidak transient tadi ya. Jadi karena kalau transient itu bisa menjadi apa ya? Bisa menjadikan miskonsepsi. Jadi nggak utuh nantinya gitu ya. Tuh. Kemudian eh, jangan memberikan materi yang atau penjelasannya itu berulang-ulang ya. Berulang-ulang dengan perkataan yang sulit dipahami gitu ya. Yang sangat sulit, yang sulit dipahami gitu. Jadi berikanlah penjelasan itu secara simpel. Gitu. Kalau bisa gunakan didactical reduction. Jadi reduksi didaktik. Ya, gunakan reduksi didaktik. Jadi tidak mengulang-ulang tapi menggunakan simbol, menggunakan chart, menggunakan itu kan lebih mudah dipahami gitu ya. Nah, itu lebih mudah supaya supaya extra noise-nya turun. Ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang paling paling utama itu sebelum masuk biasanya kan Bapak dan Ibu suka suka ada apersepsi. Nah, apersepsi itu gunakan untuk bisa menstimulasi pengetahuan awal, tetapi jangan lupa menjaga juga retensinya. Ya. Jadi jangan hanya di awal gitu ya. Kalau misalnya nanti di tengah-tengah lagi diskusi terkait dengan pengetahuan yang mungkin tadi disebutkan ketika persepsi, diulang lagi, diingatkan lagi gitu. Terus saja diingatkan lagi gitu ya. Nah, supaya konstruksinya jadi ya, supaya dia bisa. Karena kan inginnya deep learning katanya gitu ya. Kalau deep learning ya berarti proses proses working memorinya harus kuat gitu. Harus berjalan dengan baik. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian nah, yang jadi pertanyaan kan bagaimana sih Pak mengimplementasikannya gitu ya. Kan itu ya, bagaimana mengimplementasikannya dalam pembelajaran kita gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, saya dari sebelum implementasi saya kasih teori dulu lah sedikit gitu ya. Bapak dan Ibu perlu diingat bahwa ketika
kita menjalankan, mendesain sebuah pembelajaran itu sebetulnya ya ketika kita merancang skenario pembelajaran itu sebetulnya kita mendesain sebuah lingkungan ekosistem untuk belajar ya agar siswa punya pengalaman belajar. Nah, dari mana pengalaman belajarnya itu adalah dari rancangan atau skenario pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Nah, di dalam skenario pembelajaran itu kan banyak learning task-nya ya. Apa yang harus dilakukan oleh siswa? Apakah siswa harus memahami, menyimak, mungkin siswa membaca diagram, mungkin siswa itu menghitung gelembung udara, mungkin siswa itu mengukur dan sebagainya. Itu sebenarnya perintah-perintah yang menyebabkan nanti siswanya belajar. Gitu ya. Itu yang kita sebut dengan learning task. Nah, dengan perintah-perintah itu, maka timbul bagi seorang siswa, bagi siswa itu menjadi satu pengalaman gitu ya. Pengalaman belajar. Jadi, pengalaman sediakanlah ya lingkungan belajar yang cocok yang bisa menghasilkan pengalaman belajar yang baik gitu ya. Itu ya, Bapak dan Ibu. Nah, pengalaman belajar itu nah harus disesuaikan juga dengan usia ya, dengan perkembangan apa? Perkembangan intelektual gitu. Karena apa yang dibangun, pengetahuan yang dibangun oleh anak dengan usia 7 tahun dan anak yang dengan usia 12 tahun itu berbeda, Bu. Ya. Itu yang kita sebut dengan konseptual trajektori nantinya. Fotosintesis di SMP tahunya apa? Cahaya matahari, apalagi eh, ada klorofil, ada air, mungkin digabung-gabung menghasilkan glukosa gitu kan. Kalau di SMA kan fotosintesisnya harus lebih dalam lagi kan, gitu. Beda lagi pemahaman fotosintesis. Fotosintesisnya sama, tapi dia ada atribut-atribut konsep yang lebih luas lagi gitu. Nah, itu yang kita sebut dengan sehingga pada akhirnya nanti apa yang dipahami oleh siswa itu betul-betul scientific acceptable atau scientific apa ya imaginary gitu ya. Jadi dia betul-betul sesuai dengan apa yang diminta atau sesuai dengan apa yang diinginkan secara saintifik gitu, secara keilmuan gitu ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi, ketika kita mengajar itu ya harus disesuaikan dengan ritmik perkembangan dari orang. Karena kalau tidak, Bapak dan Ibu itu nanti bisa jadi extra nose gitu ya. Apalagi kalau orang ini belum pernah menerima ini, menerima materi A, lalu kita masuklah misalnya ke materi B yang memang membutuhkan materi A dulu sebelum ke materi B gitu. Nah, di materi B ini akan babak belur karena konsepnya itu belum ada di sini gitu. Sehingga nanti trajektorinya, lintasan konsepnya akan akan terputus gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, itu yang harus kita eh, perhatikan juga. Nah, strateginya bagaimana? Nah, ini Bapak dan Ibu strategi yang saya sarankan gitu ya. Karena kan kalau sekarang kan belajar memberikan hafalan dan sebagainya kan sudah tidak boleh lagi lah gitu. Bukan tidak boleh ya, tapi sudah ketinggalan zaman. Ya sekarang kan paradigmanya itu membangun pengetahuan gitu ya Bapak dan Ibu ya. Paradigmanya itu kan membangun pengetahuan. Jadi mengajar itu memfasilitasi siswa membangun pengetahuan. Jadi kita amati dulu, kita pelajari dulu materinya, kita analisis dulu. Ini analisisnya Kak masih sebutnya KD ya, bukan bukan capaian CP ya, tapi masih boleh sama saja sebetulnya. Atau analisis materi aja dulu. Kita analisis dulu. Kalau kita mau ngajar fotosintesis, fotosintesis di kelas berapa Bapak Ibu? Di kelas Kelas 12, 4. Pak. Oh, Kelas 12 IPA. 12 IPA. Sampai tingkat SMA. Nah, kalau di SMP? Kelas 9, Bapak. Nah, artinya kalau kalau Bapak dan Ibu mengajar di SMA, berarti fotosintesis itu di SMP sudah ada ya Bu ya? Ya Pak ya? Sudah diajarkan. Nah, itu kan analisis KD itu. Artinya materi itu tidak benar-benar baru ya. Gitu. Jadi materi fotosintesis itu sudah diketahui oleh siswa.
Gitu. Konsep dasarnya kan sudah diketahui fotosintesis itu. Dari sejak SMP itu sudah diketahui bahwa fotosintesis itu adalah menggabungkan H2O dengan CO2 menjadi glukosa, ya, dan air dengan bantuan apa? Ada klorofil, ada matahari gitu ya, ada sinar matahari. Itu kan sudah di SMP sudah diketahui. Materi itu sudah diketahui, maka strategi pembelajarannya, ya, Bapak dan Ibu, gunakan strategi pembelajaran yang menggunakan pengetahuan itu. Nah, contohnya apa? Ya, di sini dengan menggunakan strategi yang ada kaitannya dengan, ya di sini saya menyebutkan expertise reversal effect. Jadi seolah-olah dia itu sudah tahu, Bu, harus dibangun bahwa dia itu sudah tahu fotosintesis, sudah diajarkan. Makanya digunakanlah pembelajaran yang lebih ke arah problem solving, project based gitu. Ya. Jadi ke pembelajaran-pembelajaran yang seperti itu. Nah, di situ nanti mereka akan belajar dengan working memory-nya akan bisa bagaimana caranya menyelesaikan supaya misalnya terjadi apa fotosintesis dengan baik misalnya ya. Cahayanya harus seperti apa dan sebagainya itu kan menjadi cara untuk menyelesaikan masalah gitu. Nah, kemudian juga Bapak dan Ibu di sini ada atau kalau tidak Bapak dan Ibu kalau problem solving, saya khawatir problem solving mereka belum menguasai betul materinya, gunakan imagination effect. Imagination effect itu salah satu contohnya adalah gunakan teknik untuk membuat mind map, peta konsep. Itu kan imaging situnya. Sebetulnya melalui imajinasi atau penggambaran representasi dari pengetahuannya gitu. Coba tuh disuruh buat fotosintesis itu seperti apa gitu kan. Dibuatkanlah misalnya dengan mind map, dengan peta konsep gitu kan. Atau mungkin ya dia suruh membuat flow chart gitu ya terkait dengan fotosintesis. Karena materinya memang sudah ada. Tapi kalau materi itu Bapak dan Ibu sama sekali baru gitu ya. Sama sekali baru dan dia tidak punya prior knowledge Bapak dan Ibu. Nah, disinilah pentingnya memberikan satu contoh. Ya. Jadi di dalam pembelajarannya harus ada contoh. Makanya saya katakan di sini work it example effect gitu ya. Efek dari pemberian contoh yang sudah jadi. Contohnya begini, Bapak dan Ibu, ini bapak-bapak biasanya, bapak-bapak dan ibu, bapak-bapak nih, kalau misalnya mau ganti atau kaca spion mobil bapak ibu pecah, kalau ke bengkel mahal. Bagaimana caranya? Sudah beli kacanya saja kan bisa. Sekarang di online beli kacanya saja bisa. Asal asal tahu saja tipenya, mobilnya apa, tahun berapa gitu kan. Lalu bagaimana? Bapak dan Ibu punya pengetahuan nggak tentang cara mengganti kaca spion? Kan nggak ada. Nggak tahu ya Bapak dan Ibu ya. Nggak tahu karena manual bukunya pun nggak ada gitu kan. Nah, dari mana Bapak dan Ibu itu belajar supaya bisa membuka kaca spion mobil, mengganti kaca spion tadi. Ya, Bapak dan Ibu kan mencari di YouTube ya caranya. Gitu. Caranya seperti apa? Ada di YouTube tuh. Nah YouTube itu kan memberi contoh pada kita. Padahal kita tidak punya pengetahuan awalnya tentang bagaimana membuka kaca spion tadi gitu. Tapi dengan melihat di YouTube, akhirnya tahu, oh caranya ini harus mulai dari sini, harus dari ini, harus seperti ini, harus menggunakan obeng ini, harus menggunakan alat ini, dan sebagainya. Nah, itulah pentingnya working example. Padahal kita tidak tahu, tidak punya informasi awalnya gitu. Seperti Bapak dan Ibu disuruh, sekarang gini lah ibu-ibu nih, ibu-ibu dibikin eh, tiramisu. Bapak Ibu suruh suruh ya ibu-ibu disuruh bikin tiramisu. Nah, kalau saya disuruh bikin tiramisu, saya nggak tahu sama sekali yang dimaksud tiramisu itu apa, gitu kan? Lalu bagaimana cara membuat kue tiramisu itu seperti apa? Bagaimana alatnya apa yang harus disediakan dan sebagainya. Supaya saya tahu, supaya saya bisa,
Dari mana saya cari ininya? Dari YouTube, Bu. Ya, dari video-video di YouTube kan. Gitu. Oh, cara membuat tiramisu itu begini loh. Telurnya sekian, coklatnya begini dan gini kan gitu. Ya. Lalu nanti disimpan di oven. Oh, harus ada oven, berarti ovennya suhunya berapa ya? Nah, gitu kan. Jadi kita punya pengetahuan juga kan akhirnya tentang tiramisu itu gitu. Ya. Dari contoh yang sudah disediakan atau bagaimana cara membuat tiramisu yang sudah disediakan di YouTube gitu. Nah, itulah yang kita maksud dengan work it example effect gitu. Berikan contoh yang sudah jadi. Ya. Kalau memang materinya itu sama sekali baru bagi siswa. Ya. Materinya itu betul-betul kompleks dan baru bagi siswa. Nah, sekarang kalau sudah dikasih work it example, tidak bisa dipahami. Ya. Nah, mau tidak mau kita harus memberikan strategi yang lain, misalnya dengan metode ceramah ditambah, gitu ya. Tetapi metode itu tidak bisa satu, Bapak dan Ibu. Makanya di sini modality effect. Modality effect itu sebetulnya untuk bisa mengcover eh, differential learning lah ya, kalau kalau sekarang dikenalnya, untuk mengcover learning style yang berbeda. Makanya ada modality effect. Ya, learning style yang berbeda itu dalam slide kita itu ada videonya, ada tulisannya, ya, ada segalanya lah, ya gitu, supaya dia bisa mengcover semua yang apa gaya belajar yang berbeda, gitu ya. Kalau menggunakan worked example tadi masih belum berhasil, gitu. Gunakanlah ke sini ke modality, gitu ya. Tetapi jangan lupa kita juga harus menghindari split attention effect dan transiency effect gitu ya. Supaya ya tidak sepotong-sepotong gitu. Ya. Supaya tidak sepotong-sepotong pemahamannya. Nah, gitu Bapak dan Ibu. Ini saya peroleh ya saya ekstraksi dari Center for Education, Statistics and Evaluation Department of Education di Australia. Jadi ketika saya dulu ke Australia saya belajar mencoba belajar ini gitu ya. Nah, ini saya instruksi di situ, gitu ya. Saya apa? eh, dan kalau saya di kampus ya sering pakai gitu ya dengan worked example itu sering pakai, seringkali memberikan contoh gitu. Contoh, apalagi kalau saya mengajar psikologi kognitif, anak-anak kan belum tahu tuh sama sekali tidak tidak punya tidak punya eh, tidak punya pengetahuan awal gitu kan. Nah, seringkali saya memberikan contoh, contohnya seperti ini gambarannya. Kadang-kadang saya bervideo, kadang-kadang anak-anak suruh coba buka YouTube, dicarikan YouTube dengan kata kunci ini, gitu. Mereka cari sendiri, belajar sendiri, gitu. Atau mungkin pakai Google. Nah, sekarang mungkin ada lebih bagus lagi pakai Chat GPT, gitu. Saya seringkali di kelas juga pakai Chat GPT, gitu. Ya, kepada kepada mana siswa itu tahu nggak ini? Coba tanya ChatGPT. Gitu. Nah, artinya kan discovery-nya tadi gitu ya. Kalau dari Brunner kan yang terpenting kan discovery-nya gitu ya. Cara prosesnya tadi gitu. Nah, itu. Nah, itu Bapak dan Ibu ya. Jadi ini adalah learning strategi yang bagaimana tadi mengimplementasikan supaya working memory kita itu bisa bekerja dengan optimal sehingga deep learning itu bisa tersampaikan. Itu Bapak dan Ibu. Dan terakhir Bapak dan Ibu, ini hanya tambahan saja sebetulnya. Bapak dan Ibu harus harus tahu ini gitu ya. Kenapa tahu ini? Karena sekarang kan tuntutannya itu ke critical thinking ya. Itu menjadi sebuah habit. Ke creative thinking itu juga sebuah habit. Self regulation juga sebuah habit sebetulnya. Nah, critical thinking, creative thinking, self regulation itu tidak akan jalan kalau kemampuan metakognitif siswa tidak kita latih. Ya. Karena creative thinking, critical thinking semuanya membutuhkan metakognitif. Jadi ada pembelajaran yang menggunakan metakognitif prom misalnya. Ada pembelajaran yang menggunakan metacognitive self-regulated learning (MSR) gitu ya misalnya. Banyak sekarang pembelajaran yang lebih mengedepankan metakognitif.
Tapi jangan lupa Bapak dan Ibu bahwa metakognitif itu ya, Bapak Ibu, ini ada gangguan. Kedap. Bentar ya, ini ada Prof. Prof. Indri. Ya, Eh, Bapak. telepon saya sebentar. Ya, Mangga. Biasa saya Sabtu Minggu tetap kerja kan. Baik teman-teman sekalian, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Daftar hadir sudah ada di kolom chat ataupun ada di grup. Jangan sampai terlewat seperti yang tadi. Insya Allah daftar hadir tidak akan ditutup, tapi mungkin Bapak Ibu juga harus memperhatikan waktu ya Bapak Ibu, karena kehadiran juga itu sangat dibutuhkan. Mungkin bukan untuk panitia ya Bapak Ibu, tapi untuk Bapak Ibu sendiri mungkin karena ilmu yang akan kita dapat akan lebih interaktif kalau Bapak Ibu menyimaknya secara langsung daripada Bapak Ibu menyimak di rekaman ya. Di sini di Zoom mungkin Bapak Ibu bisa langsung bertanya kepada Bapak pemateri supaya lebih ini ya Bapak Ibu lebih apa ya? Lebih afdol. Baik, silakan Bapak Ibu. Dari 150 peserta yang hadir di sini ada 110. Mungkin masih ada kendala, ada yang keluar masuk Zoom katanya. Baik, Bapak, silakan Ya, mungkin. baik. Nanti saya ini dulu. Ya, ini karena teleponnya saya kabungkan dengan HP, dengan laptop. Iya, Bapak Mangga. Bentar. Ya. Hmm. Oke, jadi yang terakhir di sini ya Bapak Ibu ya, yang eh ini masih terlihat kan slide-nya? Ya Pak, masih Pak. Masih, Ya, Ya. Pak. tampak. Masih, Pak. Baik, Bapak dan Ibu, Masih, Pak. untuk melatihkan metakognitif itu, Bapak dan Ibu, ini saya coba lihat di bawahnya ya. Jadi core thinking-nya itu kan ada remembering ya. Kalau di Bloom kan ada remembering ya. Ada remembering, ada understanding, analyzing, evaluating. Itu adalah sebetulnya core thinking skill. Jadi core cognitive proses yang paling inti gitu. Cognitive proses yang paling inti, kemudian cognitive proses core thinking skill ini akan digunakan di dalam thinking proses yang sebetulnya yang thinking proses ini yang problem solving, decision making, research, principle formation dan seterusnya itu sebetulnya ini adalah thinking proses yang sebenarnya gitu ya. Nah, yang menggunakan core thinking tadi. Jadi, Bapak dan Ibu, kalau tadi saya mengatakan ada pembelajaran, kalau sudah pengetahuannya sudah ada, kemudian pembelajarannya langsung ke problem solving. Intinya sebetulnya kan kalau pengetahuannya sudah ada, kemampuan rememberingnya pasti terlatihkan kalau dengan problem solving. Understandingnya juga pasti akan ter ini lagi, analyzingnya juga akan ini lagi, kemampuan evaluasinya juga akan terungkap lagi gitu ya. Kalau kita menggunakan problem solving itu decision making, research, percobaan dan sebagainya, itu juga melatihkan pada meta kognitif Bapak dan Ibu. Ya. Nah, metakognitif tadi saya katakan penting untuk critical thinking, penting untuk creative thinking gitu. Jadi latihlah anak metakognitifnya kalau memang mau critical thinkingnya bagus gitu. Saya seringkali mahasiswa yang ujian atau yang apa gitu. Efek dari satu strategi pembelajaran terhadap critical thinking. Saya suka tanya, learning task-nya yang mana yang bisa melatihkan ke metakognitif untuk critical thinking gitu. Karena apa? Karena memang untuk critical thinking itu butuh metakognitif. Ya kan? Ketika Bapak dan Ibu membaca sesuatu, kemudian Bapak dan Ibu bertanya, kenapa bisa demikian ya? Kenapa itu harus seperti itu ya? Gitu. Coba kalau ininya seperti ini kan, bisa nggak ya? Gitu. Nah itu kan sudah kemampuan-kemampuan metakognitif itu udah keluar tuh. Gitu. Nah itu kan terjadi di dalam problem solving gitu atau eksperimen itu terjadi itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, kenapa ya kita tidak boleh bakar sampah gitu kan? Kenapa sih harus kalau sampah harus dipilah dan sebagainya? Itu adalah melatihkan kemampuan metakognitif. Di situ ada
ada pemikiran-pemikiran ya yang menggunakan pengetahuan juga bagaimana pemikiran-pemikiran itu di lebih expand lagi gitu ya di dalam metakognitif itu. Oleh karena itu seringkali metakognitif itu kan dikatakan thinking about thinking gitu kan. Nah, jadi itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu selama ini ujiannya, lah, learning task-nya hanya berada di remembering, understanding, analyzing, evaluating, itu berarti kan Bapak dan Ibu hanya berada di core thinking skill-nya tadi, di core cognitive prosesnya gitu kan. Jadi hanya di situ saja dulu ya, gitu ya. Sementara yang terpenting itu sebetulnya ingatan, pemahaman, kemampuan analisis, kemampuan mengevaluasi itu kan sebetulnya harusnya dipakai ketika problem solving gitu kan. Nah, gitu ya Bapak dan Ibu. The problem solving itu untuk apa? Ya nanti di dalamnya bisa melatihkan ke metakognitif. Yang penting untuk critical thinking, creative thinking, self regulasi gitu. Sehingga terbangunlah apa yang kita maksud dengan habit of mind daripada siswa itu gitu. Nah, itu Bapak dan Ibu ya. Karena kan diinginkannya deep learning gitu ya. Kalau deep learning ya harus masuk ke problem solving gitu. Harus masuk bukan ke hanya problem solving, maksud saya harus harus masuk ke fase thinking proses yang sebenarnya. The real thinking process. Kalau saya selalu mengatakan bahwa problem solving, decision making, kemudian experimenting dan sebagainya, investigating, itu adalah the real thinking process. Kenapa? Karena dia menggunakan core thinking skill tadi gitu. Nah, itu Bapak dan Ibu ya. Ini hanya sekedar tambahan yang terakhir. Nanti kalau mau membahas ini lebih panjang lagi, hayulah kapan-kapan, mangga gitu ya. Supaya Bapak dan Ibu eh, bisa memahami betul bagaimana hierarki dari proses berpikir kita gitu. Saya kira itu Bapak dan Ibu ya. Deep learning kalau kita lihat dari perspektif psikologi kognitif gitu atau sains kognitif gitu dan apa eh, bagaimana cara me, apa, merancang pembelajarannya juga saya sudah berikan. Tinggal nanti eh, bagaimana prakteknya gitu ya. Kalau teorinya mungkin ya seperti, teorinya dengan memberikan example based learning, tapi example working example misalnya gitu. Tapi working example-nya yang seperti apa yang harus kita berikan, materinya seperti apa. Nah itu mungkin harus 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 berlatih secara ya offline itu mah ya harus kita ketemu sama-sama gitu untuk bisa berlatih sampai ke situ gitu ya bisa. Saya kira mungkin itu untuk sementara Bapak dan Ibu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan mangga dan saya kembalikan ke eh, panitia. Ya, terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu, itu tadi materi yang sudah disampaikan oleh pemateri kita. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand untuk bertanya secara langsung atau mungkin Bapak Ibu bisa menulisnya di kolom chat bagi yang ingin menyampaikannya tidak secara langsung. Baik, eh, sudah ada yang raise hand kah? Ada. Di Ada. sini ada Bapak Sorta, Bapak atau Ibu ya? Sorta CI Ibu, Panjaitan. Ibu. Iya, Ibu. Ibu silahkan. Ya, Langsung saja. terima kasih Bu. Mohon izin suara saya kedengaran dengan jelas. Jelas, Ibu. Alhamdulillah sampai Bu sampai di Bandung. Pak Prof. Adi, saya dari Sorta dari Simalungun ya, dari jauh dari Sumatera Utara. Aduh, tuh kan kedengaran di Bandung Bu. Luar biasa. Jadi saya tertarik sekali mendengar penjelasan Prof ya, karena banyak istilah-istilah atau pengetahuan-pengetahuan baru yang saya tangkap dari penjelasan yang tadi Bapak sampaikan. Nah, apalagi terkait sepertinya kita mempelajari tentang berpikir gitu ya, berpikir bahkan bagaimana proses berpikir itu terjadi ataupun bagaimana cara siswa. Jadi saya memikirkan berarti guru itu harus memahami
proses berpikir supaya terhindar tadi yang katakanlah penjelasan yang tidak utuh ataupun pengganggu-pengganggu tadi. Nah, pertanyaan saya seperti ini, Prof. Kira-kira adakah yang harus kita hindari, mungkin model atau eh, metode pembelajaran agar tadi tadi itu tidak terjadi katakanlah penjelasan yang tidak utuh atau gangguan-gangguan itu yang membuat pemikiran siswa itu atau cara tidak tercapainya deep learning. Itu itu yang pertama ya. Kira-kira adakah model yang harus kita hindari atau yang Hmm, hmm. mungkin tidak Ya. tidak sering kita lakukan, begitulah, tidak sering kita lakukan dalam proses pembelajaran. Hmm. Dan yang kedua, Prof, Ya. mungkin kami ingin bertanya, materi ini tadi kan sepertinya berarti guru itu harus belajar tentang cara berpikir. Kira-kira materi itu di manalah bisa kami dapat, Prof? Terima kasih. Iya, baik. Nah, yang nomor 2 yang gampang jawabannya ya Bu ya. Materi itu di mana? Di internet banyak Bu. Ya. Di internet banyak Bapak dan Ibu kalau berbicara tentang cari saja di situ working memory misalnya. Oh, udah pasti keluar banyak di internet gitu ya. Di ini juga banyak. Tetapi kalau mau membaca buku, bukunya eh, yang menjadi babonnya lah istilahnya itu adalah psikologi cognitive psychology in application ya. Bagusnya yang cognitive psychology in application itu Anderson Bu yang nulisnya. Bapak dan Ibu kan tahu ya Anderson. Anderson dengan siapa? Cartwright ya yang yang memperbaiki belum revisi itu ya. Nah, itu yang menulisnya itu adalah Anderson. Jadi eh, apa cognitive psychology in application gitu. Karena si Andersonnya sendiri orang biologi Bu, pendidikan biologi sebetulnya. Kalau saya lihat itu contoh-contohnya banyak di biologi gitu. Nah, jadi itu yang paling mudah bukunya. Tapi yang paling ini di internet banyak lah ya. Di internet banyak, tapi cari situs-situs yang misalnya asalnya dari universitas gitu ya. Saya sering baca juga kan misalnya dari University College of London gitu. Ada tuh gitu ya tulisannya. Nah, itu yang sangat apa? Sangat ini kalau sumber-sumber banyak lah ya. Kalau zaman sekarang kan tidak punya buku pun bisa selesai sekolah gitu istilahnya. Kenapa? Karena materi banyak di internet dan bisa kita download secara gratis gitu ya. Saya juga banyak buku e-booknya termasuk yang Cognitive Psychology in Application yang dari Anderson itu yang ditulis Anderson itu juga e-book saya punyanya. Itu juga download free juga gitu ya. Untuk situs-situs tertentu dia memberikan free ya bebas untuk kita. Nah, buku lain juga banyak ya, misalnya Cognitive Psychology-nya Steinberg and Steinberg gitu ya. Itu juga sama gitu, yang lainnya sama. Tapi kemudian ada buku juga satu yang barangkali kalau ingin melihat tadi bagaimana proses di working memory ada yang kita kenal dengan Cognitive Load Theory itu ada satu buku khusus, tapi bukan seperti bukunya Cognitive Psychology ya, tapi itu semacam buku Bunga Rampai gitu ya bunga rampai dan itu isinya sangat bagus ya bisa dibaca lah kalau buku itu cuma sayangnya kalau yang bahasa Indonesianya sangat jarang Bapak Ibu ya yang bahasa Indonesianya mungkin bisa bisa lebih umum ya di kognitif di psikologi pembelajaran ya. Psikologi pembelajaran sayangnya sekarang anak S1 tidak dapat psikologi pembelajaran yang lebih mendetail ya. Kalau dulu kan eh, saya waktu kuliah itu dapat eh, psikologi pembelajarannya dari orang Fakultas Ilmu Pendidikan, dari orang psikologi pendidikan. Jadi lumayan dapat ininya gitu. Nah, itu mungkin kalau sumber-sumbernya
Kemudian yang kedua itu model yang harus dihindari. Model itu tidak ada yang harus dihindari, Bu. Bapak dan Ibu tahu nggak apa yang dimaksud dengan model model pembelajaran itu? Bapak dan Mempunyai Ibu sendiri juga sebetulnya bisa membangun model pembelajaran. Ketika Bapak dan Ibu mendesain sebuah pembelajaran, ya, mendesain sebuah pembelajaran, saya katakan tadi mendesain sebuah lingkungan untuk belajar, gitu. Itu berarti Bapak dan Ibu itu sudah membangun model pembelajaran. Ya. Bapak dan Ibu sudah membangun model pembelajaran karena model pembelajaran hanya saja misalnya yang sekarang ada model PJBL. PJBL itu apa? Problem eh, project. Project based Project learning. Ya, learning. project based learning misalnya. Nah, kalau project based learning sudah teruji Bapak dan Ibu, diujikan di berbagai tempat dan itu hanya teruji oh project based learning itu hasilnya seperti ini. Meskipun sebetulnya di dalam proses project based learning itu kan masih tetap ada kelemahan-kelemahan gitu ya. Problem based juga sama, ada kelemahan-kelemahan. Sama gitu ya. Gitu. Ada kelemahan-kelemahannya gitu ya. Yang lain juga sama, STS juga sama, ya sains teknologi dan sebagainya juga sama ada kelemahan-kelemahan. Nah, tapi kan kita sesuaikan dengan tujuan dari pembelajaran kita mau kemana. Nah, jadi Bapak dan Ibu mengembangkan model pembelajaran yang Bapak Ibu merancang model pembelajaran dari mulai menetapkan tujuannya seperti apa gitu ya. Sampai Bapak dan Ibu menetapkan evaluasinya harus seperti apa, memberi nilainya harus seperti apa. Itu artinya kan Bapak dan Ibu sebetulnya sudah membangun satu model pembelajaran gitu ya. Cuma tidak dibakukan oleh Bapak dan Ibu. Karena minggu berikutnya ketika ngajar rubah lagi itu gitu ya. Caranya rubah lagi gitu. Nah, gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi sebetulnya tidak ada. Nah, bagaimana sekarang modelnya supaya tidak membuat siswa itu tadi ya misalnya apa jadi split attention misalnya ya. Bagaimana supaya siswa itu tidak transiensi gitu ya. Tidak sepotong-sepotong lah taunya gitu ya. Kan kalau taunya sepotong-sepotong berarti kan itu transiensi gitu ya. Nah, jadi belum utuh gitu ya. Nah, itu tergantung dari strategi yang Bapak Ibu tadi buat gitu ya. Jadi semuanya juga ininya ada di. Nah, ada di bagaimana Bapak Ibu me-arrange ya, mengarrange eh, pembelajaran itu gitu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu eh, apa ya? Yang terpenting gitu ya. Yang terpenting bagi kita supaya si siswa itu bisa memahami secara utuh. Kita harus tahu dulu, kita harus analisis dulu materi ajar ya. Misalnya sekarang apa? Virus lah ya. Misalnya virus dan monera misalnya. Virus atau monera gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, apa sih sebetulnya yang dituju yang diinginkan ketika siswa itu belajar tentang virus? Pasti Bapak dan Ibu kan melihatnya di CP-nya ya, di KD-nya gitu. Betul nggak? Apa yang dituju ke sana? Iya, benar. Ya, pasti pasti yang dilihatnya. Nah, CPKD itu Bapak dan Ibu itu adalah menjadi sebuah gear ya. Gear bagaimana pembelajarannya harus dilakukan supaya pembelajaran kita itu masuk bisa mencapai CP tadi, tujuan tadi gitu. Termasuk juga menentukan bagaimana evaluasinya harus seperti apa. Nah, ketika kita berbicara tentang misalnya lihat dulu CP-nya apa sih? CP-nya yang diminta itu memahami. Kalau memahami kan kognitif semata gitu. Proses kognitif yang dimintanya, gitu kan. Understanding. Tapi jangan understandingnya hanya sebatas bisa menjelaskan konsep. Kalau misalnya ke understanding. Tapi understandingnya harus betul-betul deep understanding. Kalau tadi deep learning, ini deep understanding. Deep understandingnya itu apa? Misalnya dengan cara mengintegrasikan. Jadi kalau ada
Kalau saya biasanya membuat soalnya itu mencocokkan matching gitu ya. Jadi ada pernyataan A, lalu ada sejumlah pernyataan A, B, C, D. Dari pernyataan A, B, C, D itu mana sih yang cocok dengan pernyataan yang satu ini gitu. Nah, itu berarti kalau dia bisa mencocokkan ke sana, menggabungkan, oh ini kaitannya ke sini, ya itu artinya dia udah paham dan deep understanding itu gitu. Bukan hanya bisa menjelaskan. Jadi kan kadang-kadang kita understanding itu hanya jelaskan apa yang dimaksud dengan gitu kan. Nah, jelaskan apa yang dimaksud dengan itu bisa saja itu adalah memori hanya hanya sebatas remembering gitu. Ya, misal contoh lain misalnya mengklasifikasikan masuk ke dalam deep understanding Bapak dan Ibu. Jadi kalau siswa sudah bisa menggolong-golongkan gitu, ya, itu sudah bisa paham, sudah pahamnya sudah deep gitu. Sudah bisa mengelompok-melompokkan, membagi-bagi. Berarti dia sudah paham gitu. Apalagi kalau siswa itu sudah bisa membreakdown gitu ya. Dari sekumpalan ini, oh ini yang bagian ini masuknya ke sini, yang bagian ini masuk ke sini, yang ini bagian itu sudah paham betul berarti gitu. Nah, itu Bapak dan Ibu ya. Jadi apa tergantung tujuannya tadi. Ya, tujuannya mau kemana? Sekarang kalau misalnya ada nggak di dalam CP-nya itu misalnya mahasiswa itu mampu menyelesaikan masalah? Ada, ya nggak? Ada CP-nya menyelesaikan masalah. Nah, kalau menyelesaikan masalah, ya apa yang harus dilakukan dalam pembelajarannya? Nah, biasanya kalau materi-materi yang sifatnya eh, atau yang ada di fase F, ya, fase F ada. Kalau kelas 10 kan fase E ya Bapak dan Ibu. Fase E itu adalah memfasilitasi, materi itu memfasilitasi supaya siswa ketemu minat. Betul nggak? Benar nggak fase E itu? Iya, benar, Pak. Ya kan? Kita Iya, memberikan pembelajaran untuk memfasilitasi siswa agar ketemu minat, gitu kan? Jadi kita harus kontekstual materinya, gitu. Kalau fase E, kalau F, fase F itu penguatan Bapak dan Ibu, penguatan. Karena fase F kan sudah penjurusan ya, betul nggak? benar. Sudah, Iya, Pak. sudah, Di kelas 11 sudah penjurusan. iya kan, sudah Benar penjurusan kan? juga. Nah, itu Hmm. berarti penguatan, gitu kan? Penguatan, penguatan. Kalau penguatan Bapak dan Ibu, artinya dia sudah punya materinya kan? Sudah punya materinya sebetulnya gitu. Siswa itu untuk kelas 11 12 itu harusnya sudah punya gitu materinya. Namanya juga penguatan. Ya. Penguatan supaya dia bisa melanjutkan studi gitu kan. Penguatan supaya bisa betul-betul memahami, menggunakannya untuk problem solving. Apalagi yang ngajar di kelas di fase F, nah itu harus banyaknya using knowledge, ya. Pembelajaran yang memang tinggal tadi itu mungkin strategi yang tadi strategi yang kalau di slide saya itu yang sebelah sebelah ke kanan ya problem solving, imaging gitu ya. Nah, sudah ke situ strateginya. Misalnya membuat main main apa main map, peta konsep, sebagainya. Itu udah main, udah penguatan. Nah, kalau yang fase E itu kan kita menyampaikan materi itu supaya siswa itu tertarik gitu. Supaya dia minat nggak sih? Kalau memang dia cuek, nggak, sudah kontekstual, sudah apa, sudah cuek ya biarkan saja. Toh dia tidak minat ke biologi misalnya gitu kan. Nah, gitu. Itu Bapak dan Ibu, jadi supaya ini kita lihat dulu tujuannya mau kemana. Jadi si strategi itu disesuaikan dengan tujuannya. Tujuan itu terkait dengan kalau kurikulum kan ada tadi itu, ada fase A, B, C, D, E, F. Kalau nggak salah sampai F ya Bapak Ibu ya. Ya, Iya. Nah, ini sayangnya, ini saya kemarin waktu tahun lalu saya ke Banten. Kemarin ke Pangandaran. Dan seterusnya saya berpindah-pindah lah ya. Bapak dan Ibu, guru itu tidak memperhatikan fasenya.
kalau ngajar itu. Bener nggak? Fasenya. Kan ada fase E, fase F gitu. Untuk apa kurikulum itu dibuat seperti itu kalau kita tidak pernah perhatikan? Fase F itu untuk apa? Fase F kan penguatan sifatnya. Fase E itu untuk menekan minat gitu kan. Nah, untuk pemahamannya itu sebenarnya ada di fase E, fase 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 D gitu. Di SMP untuk konsep dasarnya ada di SMP sebetulnya. Ya, konsep dasarnya ada di SMP. Coba saja Bapak Ibu pelajari dulu fase A, B, C, D, E, F gitu. Nah, sekarang kalau seandainya nih ya, anak itu sudah 12 tapi balik lagi ke fase D. Kan membuang waktu banyak Bapak Ibu ya. Itu membuang waktu banyak. Itu Bapak dan Ibu ya, mungkin tadi yang bertanya mungkin saya jawabnya kepanjangan juga ya dari Ya, pertanyaan. iya, Prof. Tapi alhamdulillah ya, mudah-mudahan jelas dan kalau tidak jelas, Bapak Ibu masih bisa diskusi di grup WA ya. Baik, Prof, ini masih banyak sekali pertanyaan. Mungkin nanti Boleh. akan saya gabung-gabung sedikit ya. Kalau pertanyaannya yang agak mirip. Di sini yang paling atas itu bertanya terkait dengan sebagaimana penjelasan Prof yang tadi bahwa saat di kelas fokus siswa itu benar-benar harus kita jaga karena otak anak juga harus dijaga agar tersedia pre-capacity otaknya. Ya. Nah, tapi pada kehidupan nyata bahwa anak itu bisa fokus berjam-jam terhadap game. Nah, di sini pertanyaannya adalah bagaimana menurut Prof konsep ini jika dikaitkan dengan fenomena tinggi minat anak terhadap game yang bisa main berjam-jam. Kemudian yang Hmm. kedua, betul, game online. Mengapa game online itu mampu menguasai fokus siswa hingga berjam-jam tersebut berbeda berbanding terbalik dengan saat pembelajaran. Dan yang ketiga, solusi praktisnya apa gitu ya untuk menanggulangi kecanduan game itu mungkin. Itu itu mungkin Prof yang pertama. Iya, oke. Wah, bagus nih pertanyaannya ya, gitu. Iya, kenapa kalau main game itu jangankan main game lah, Bapak dan Ibu membuka TikTok, membuka Instagram aja nggak, kadang-kadang tidak tahu waktu ya Oh, terus aja. betul. Iya, artinya Bapak dan Ibu di situ ada eh, apa ya istilahnya? Kesenangan Kalau ya. kenapa? Ada Iya, kesenangan ya. ya betul. Ada kesenangan ya. Jadi kalau sesuatu yang disenangi itu ya, sesuatu yang disenangi. Jadi kalau kalau kita ketemu dengan pembelajaran yang menyenangkan, itu ekstranusnya turun, Bu. Ya. Jadi kalau sesuatu yang disenangi itu ekstranusnya turun, menurunkan kesenangan, menurunkan ekstranus gitu ya. Menurunkan incidental processing karena kita senang di situ gitu. Nggak ada lagi kita memikirkan apa-apa enggak gitu. Kita senang di situ gitu. Yang main game online juga kan begitu ya. Nggak ada lah mikirin lain ya, mau adan mau apa nggak kepikiran itu semuanya. Karena kita senang di situ. Jadi senang itu menurunkan externals, menurunkan incidental processing. Nah, kalau seperti itu maka pembelajaran kita harus dibuat joyful kan? Joyful learning kan. Makanya Pak Abdul Muti kan mengatakan bisa mindful, bisa joyful, bisa meaningful gitu kan. Kalau mindful kan betul-betul dengan otak kita, dengan otaknya ya. Kalau joyful kan bermain menyenangkan pembelajaran itu gitu. Pembelajaran itu yang menyenangkan. Nah, pembelajaran menyenangkan itu berarti extra noise-nya turun gitu. Nah, diharapkan kalau extra noise-nya turun, free capacity-nya, free space-nya kan menjadi luas ya, menjadi besar gitu. Jadi bisa memproses lagi itu anak-anak itu bisa bekerja tidak harus apa istilahnya ice breaking gitu. Ya enggak? Kan sekarang mau ada ice breaking gitu sengaja lagi belajar ini ice breaking dulu. Ice breaking itu memang menurunkan ekstra Bapak dan Ibu ya, menurunkan ekstra nose gitu. Ice breaking. Tapi seberapa besar penurunannya ketimbang dengan kalau pembelajaran itu disukai oleh anak. Ya, kalau disukai dengan oleh anak, pembelajaran itu kalau disukai oleh anak, anaknya senang, apalagi senang ka guruna, geus guruna geulis, geus guruna kasep, resep we siswa itu. Ya, dia akan lupa. Jadi extra nose-nya itu akan turun gitu.
Ya, jadi menyenangkan pembelajaran. Itulah joyful learning. Mungkin nanti Bu Rini, Bu Eni mungkin bisa memberikan bagaimana membangun sebuah pembelajaran yang joyful gitu. Ya. Kalau praktek joyful nggak? Senang Joyful, sih saya. joyful banget. Semangat ya berapa lama pun senang di sana ya. Itu joyful kan. Joyful learningnya. Jadi Bapak dan Ibu kenapa sih game online itu seperti itu? Karena disenangi. Disenangi itu menurunkan eksternal. Luar pikiran yang lain nggak ada Bapak dan Ibu. Terbuang pikiran yang lain. Termasuk perintah orang tua itu terbuang semua gitu kan. Dia fokus di situ karena joyful. Dia senang di situ gitu kan. Gitu karena senang di situ gitu. Makanya kadang-kadang saya juga suka suka apa anak saya juga kadang-kadang suka ini kan main game aja terus gitu kan diingetin gitu. Karena kalau sudah main game bisa sampai lewat tengah malam gitu kan. Nah, itu ya Bapak ini ya untuk yang bertanya tadi kenapa sih kalau main Joyful itu lebih senang karena itulah ekstranusnya turun. Kalau ekstranusnya turun, Mhm. free capacity-nya longgar kan. Jadi Iya, terus bisa konsen gitu dengan Joyful. Nah, coba kalau pembelajaran kita buat seperti itu gitu ya, Bapak Ibu. luar biasa. Bapak tinggal 5 menit lagi. Mungkin Enggak, satu enggak. pertanyaan saja. Ini dari siapa ini? Eh, Bapak Sabar. Beliau di TK atau RA. Bagaimana menerapkan deep learning dalam perspektif teori psikologi kognitif pada jenjang TK atau RA katanya Bapak. Mungkin Hmm, teman-teman di sini juga ada banyak yang dari RA. Untuk yang lain, mohon maaf, mungkin pertanyaannya bisa di-share di grup ya. Mungkin nanti Bapak kalau ada waktu bisa menjawab. Mudah-mudahan bisa disampaikan juga ya jawabannya itu. Oke, oke. baik. Bapak silahkan. Oke, RA. RA itu kan berarti kalau kita lihat intelektual ini perkembangan intelektualnya itu kan itu masih konkret aja belum ya gitu ya. Jadi masih. Belum. Jadi ya. Nah, di situ kita harus paham di situ ya. Jadi apa perkembangan intelektual yang menurut Viase itu ya. Kan Bapak dan Ibu mungkin sudah belajar ya yang dari eh, Friase sampai dengan tahap dari konkret, konkret abstrak gitu kan. Sebelumnya kan ada. Nah, eh, kalau RA SD ya itu mungkin paling bagus diberikan example, example base Bapak dan Ibu, example based learning. Kalau tadi kan saya worked example ya. Worked example. Sama saja sebetulnya worked example itu bagian dari example base. Ya, example base. Jadi kita memberikannya contoh, mencontohkan. Gitu. Kenapa contoh? Karena pengetahuannya belum ada di RA itu. Ya, karena pengetahuannya masih sangat-sangat terbatas. Ya, untuk SD kelas 1, untuk di TK, ya, untuk apalagi playgroup. Jadi memberikan pembelajaran itu lebih banyak dengan contoh, example base, gitu. Berikan contoh. Saya perhatikan dulu ketika anak saya di sini di Cikal, Cikal itu apa playgroup. Saya perhatikan gurunya itu ya paling banyak yang memberi contoh, gitu, memberi lakukannya seperti ini, gitu ya. Jadi kalaupun ininya harus di seperti ini, lipatnya harus seperti ini, lipatnya coba lihat lihat contohnya lewat lipat gitu kan. Itu waktu anak-anak saya itu disuruh belajar bikin burung, burung apa itu yang dari origami ya, yang sederhana gitu. Suruh lipat gitu-gitu. Nah, itu kan contoh gitu. Tapi tidak tidak tahu dia itu kalau ini harus dilipat seperti itu, kenapa harus seperti itu, kenapa harus seperti ini belum tahu. Ya. Jadi untuk RA itu diberi contoh gitu ya. Contohnya yang makanya Bapak dan Ibu yang punya anak ya, nah, hati-hati nih karena apa yang dilihat oleh anak itu dianggapnya contoh. Diikuti. Jadi mun Bapak sok ambek-ambekan ke budak lagi ambek-ambekan. Nah contohnya Bapak ambek-ambekan gitu. Nah gitu ya. Ya, contohnya bapaknya sering marah, suka marah gitu. Nah itu kalau kalau di SD itu malah konkret kan. Kalau SD konkret, jadi harus diberikan sesuatu jelas, real gitu ya, jelas gitu di ininya.
belum bisa belum bisa berpikir abstrak. Nah, jadi kalau yang RA Bapak dan Ibu ya pembelajarannya supaya dia bisa deep learning, berikan contoh yang banyak. Tapi kalau kalau deep learning sebetulnya cocoknya untuk yang working, yang untuk menggunakan working example yang sudah sudah apa pemikirannya transisi ke sini lah ya ke ke pemikiran yang lebih yang abstrak gitu. Nah, mungkin itu Bapak dan Ibu ya. Jadi Baik. kita harus menyesuaikan juga yang pertama, tadi kan saya mengatakan fase, ya. Kan ada konseptual trajektori itu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, kalau sekarang anak saya taunya itu kucing, kaki empat itu kucing, kan lama-lama yang kaki empat itu dia tahu bukan hanya kucing gitu kan. Ada anjing, ada apa, dan dia bisa membedakan mana yang disebut anjing, mana yang disebut kambing, mana yang disebut kuda dan sebagainya. Nah, itu artinya dia lintasan lintasan konsepnya itu jelas ya, trajektori konseptual trajektorinya udah jelas gitu ya. Nah, kalau misalnya anak TK itu ya mungkin tadi itu ya dia masih di awal. Jadi eh, konsep hewan kaki empat itu ya taunya hanya kucing saja mungkin saja ya, atau mungkin hanya dua ini gitu. Berarti anak saya taunya awalnya itu yang tahu hewan kaki empat itu adalah bebek. Karena di rumah saya waktu anak saya kecil itu punya bebek gitu. Bukan bebek, itik ya. Punya itik. Karena saya waktu anak saya kecil saya pelihara itik. Ketika saya ngambil ayam, dia bilang, "Oh, itiknya gede ya, itiknya jangkung gitu. Ayam Bangkok saya yang bawa ke rumah. Itiknya jangkung." Nah, karena dia tidak tahu bahwa itu ayam gitu kan. Nah, itu kan. Nah, itu nanti pada akhirnya dia tahu bahwa mana bisa membedakan ayam dan itik. Nah, itu berarti hasil belajarnya bagus. Nah, itu yang kita sebut dengan trajektori tadi ya, pengetahuan atau konseptual trajektori. Gitu. Nah, Baik. sekarang Bapak dan Ibu baru tahu misalnya oh saya baru tahu ya ada yang kita sebut dengan extraneous load gitu ada ya mungkin sekarang tahu tapi nanti kalau sudah berkali-kali belajar akhirnya menjadi utuh pengetahuannya gitu. Ya, itu trajektorinya gitu. Wajar gitu ya. Nah, gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi yang Baik. kalau yang RA wayahna we ya. Harus memberi contoh yang baik gitu. Betul. Baik, Bapak. Mungkin lebih ke karakter ya kalau untuk RA dan Nah, betul, betul. Hmm. Betul. Baik, Bapak, terima kasih untuk penjelasannya. Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak puas, mudah-mudahan jelas tapi tidak puas sehingga nanti mungkin memicu ke penasaran Bapak Ibu untuk bertanya lebih lanjut. Bapak Ibu juga bisa chat di grup pertanyaannya bagi yang belum dibahas kali ini, Bapak Ibu bisa sampaikan di grup. Baik, mungkin saya mohon sedikit closing statement dari Bapak karena waktu juga sudah jam 15.01 sudah lewat 1 menit. Luar Ah, biasa, ya. tidak terasa ini Ada berarti tugas ini dari Bapak. menyenangkan. Ya. Baik, Bapak silahkan. Baik, yang pertama ya saya pesan saja ya. Kalau untuk mengajar itu Bapak dan Ibu, ya kalau tadi saya kan dari sisi materi kan pahami dulu materinya, analisis materinya dulu gitu, lalu kita berada di kelas mana, di fase mana itu ya, itu memang harus itu namanya, tetap harus di ini kan. Tetapi yang untuk bisa supaya deep learning, supaya meaningful gitu ya, supaya mindful gitu, kita harus bisa melihat, harus harus melihat juga pertama kondisi siswa. Ya, itu harus kita lihat kondisi siswanya. Karena kalau kondisi siswanya misalnya eh, ada nih yang jam belajarnya itu siang hari ya, nah, udah lelah itu ya. Kayak sekarang lah pematerian sekarang itu kan udah lelah sebetulnya ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, maka strategi pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kondisi gitu ya. Jangan memberi teori di siang hari hanya teori melulu gitu kan. Mabok siswanya itu. Kenapa maboknya? Ekstranosnya tinggi, Bapak dan Ibu. Kalau sudah siang tuh ekstranosnya tinggi. Anak itu udah mikirin makan, udah mikirin, udah macam-macam. Itu udah ekstranosnya udah tinggi gitu. Nah, jadi lihat kondisinya. Kondisinya. Itu yang pertama, lihat kondisinya. Karena kalau kita mengajar tanpa memperhatikan kondisi, khawatir nanti hasilnya sia-sia. Khawatir hasilnya no learning dan
rote learning. Padahal yang kita inginkan adalah meaningful learning, gitu ya. Itu. Jadi itu yang pesan saya ya. Jadi kondisi psikologis lah ya. Kondisi psikologis anak itu harus kita perhatikan supaya pembelajaran kita lebih berhasil. Saya kira mungkin itu Bu Neng Leni. Iya, Bapak. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, Bapak mungkin untuk format tugas bisa disampaikan di grup ininya apa? Filenya mungkin ya, Bapak. Ah, Bangga. Iya, baik. Baik, Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita dapat di sesi kedua ini dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan di sekolah atau di madrasah kita masing-masing, sehingga apa yang kita dapat itu benar-benar bermanfaat dan berguna ya, baik untuk kita maupun untuk anak-anak didik kita. Muaranya adalah peningkatan dari karakter anak didik kita, peningkatan dari kompetensi anak didik kita juga. Baik, mungkin di sesi ini saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu sekalian. Jangan bosan-bosan Bapak Ibu untuk terus berdiskusi di grup WA sehingga grup WA-nya jadi berarti ya Bapak Ibu. Akhirul kalam, walau muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.